Materi kali ini Bapak akan melanjutkan mengenai bentuk rotasi. Ya. Yang dimaksud rotasi di sini adalah perputaran yang merupakan benda berputar pada poros yang tetap. Bentuk yang pertama yaitu rotasi terhadap titik pusat, yaitu 0,0. Nih. Cara menentukan bentuk rotasinya adalah ini, rotasi sejauh alfa berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik pusat O 0,0. Ini dapat kita notasikan sebagai berikut. R ya 0, di mana 0 adalah koordinat 0,0 sejauh alfa dengan aturan sebagai berikut. Nah, ini cara menentukan bentuk rotasi terhadap titik pusat, yaitu 0,0 dengan cara X absen atau Y absen itu sama dengan matrik cos alfa min sin alfa cos alfa kali matrik XY. Ini cara menentukan rotasi terhadap titik pusat, yaitu 0,0 di bentuk yang pertama. Kemudian ini untuk lebih jelasnya Bapak akan mengasihkan contoh soal, yaitu misalnya titik A X, Y dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0. Misalnya ini rotasikan terhadap titik A nya adalah 2,-1 ya, sedangkan pusatnya adalah 0,0, alfanya sebesar 90 derajat. Maka untuk menentukan rotasi titik A nih ya, di mana titik A adalah 2,-1, cara menentukan rotasinya adalah ini X absen Y absen cos 90 kali min sin 90 kali cos 90 kali XY, di mana tadi X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 1. Berarti kita cari dulu matrik cos 90 min sin 90, sin 90 dan cos 90 adalah ini matrik 0, negatif 1, 1, 0 kali matriks 2 min 1, sehingga hasilnya itu adalah 1,2. Nah, yang ini merupakan hasil rotasi titik A, di mana titik A tadi adalah 2,-1, sehingga hasilnya rotasinya adalah 1,2 ya, ini 1,2 ini hasil rotasi dari titik A. Nah, kemudian Bapak akan lanjutkan mengenai bentuk selanjutnya adalah komposisi rotasi terhadap titik pusat M, N. Nah, misalnya titik A kita rotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat M, N menghasilkan A absen. Kemudian kita rotasikan lagi sebesar omega menghasilkan A double absen. Nah, untuk menentukan komposisi rotasi titik A, kita bisa melakukan aturan rumus sebagai berikut. Ini X 2 absen, Y 2 absen itu sama dengan matrik cos alfa plus omega kali min sin alfa plus omega sin alfa plus omega kali cos alfa plus omega kali matriks X dikurangi M ya, Y dikurangi N ditambah matriks MN. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Bapak akan menjelaskan komposisi rotasi. Misalnya titik D, di mana titik D adalah min 1, min 2. Kita rotasikan sebesar 150 derajat terhadap titik min 3,2. Kemudian hasil rotasinya kita rotasikan lagi sebesar 120 derajat di titik yang sama. Maksudnya titik yang sama di sini adalah titik min 3,2. Nah, untuk menentukan
komposisi rotasinya, kita langsung saja kita substitusikan. Yang pertama matriks cos ya. Cos 270. Ini dari penjumlahan dari 150 ditambah 120 berarti 270. Saya ulangi, cos 270 kali min sin 270 sin 270 kali cos 270 kali matriks X min M, dimana tadi X-nya adalah min 1 ya, M-nya adalah min 3, berarti ini jadi plus 3 karena min 1 dikurangi min 3 itu bisa saya Bapak tulis min 1 plus 3. Kemudian di sini Y min N, Y-nya negatif 2 dikurangi N-nya adalah 2, berarti min 2 dikurangi 2 ditambah matriks MN. Nah, hasilnya ini. Kita cari dulu matriks cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270, hasilnya ini cosnya. Matriksnya ya. 0 1 min 1 0 kali matriks 2 negatif 4 dari tadi ini, dari hasil penjumlahan negatif 1 plus 3 adalah 2, kemudian min 2 dikurangi 2 adalah negatif 4 ditambah matriks MN, dimana M-nya adalah negatif 3, N-nya adalah 2. Nah, kemudian kita kalikan dulu matriks yang 0 1 negatif 1 0 kali matriks 2 min 4, hasilnya adalah min 4 matriks min 2 ditambah matriks min 3 2. Jadi hasilnya penjumlahan matriks adalah min 7,0. Nah, inilah yang merupakan hasil komposisi rotasi titik D tadi, yaitu min 7,2 atau X-nya adalah negatif 7, Y-nya adalah 0. Nah, itu tadi mengenai rotasi dan komposisi rotasi. Nah, Bapak akan lanjutkan mengenai dilantasi atau perkalian. Nah, dilantasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skalar K untuk menentukan dilantasi dapat dengan aturan sebagai berikut. Nah, dilantasi saya notasikan X absen Y absen itu sama dengan matriks K 0 0 K kali matriks X Y. Ini cara menentukan dilantasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, contoh. Tentukan hasil dilantasi titik A, di mana titik A adalah 1,3 dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0. Ini artinya bahwa X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah 3, di mana K-nya adalah negatif 2. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus tadi untuk menentukan X absen Y absen, itu adalah matriks K kali 0 kali K kali matriks X Y, di mana K-nya adalah ini negatif 2 0 negatif 2 kali matriks X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah 3, sehingga kita hasil kalikan matriks sehingga ketemu 26. Nah 26 inilah yang merupakan hasil dilantasi titik A atau A absen sama dengan 2,6, di mana X-nya adalah 2, Y-nya adalah 6. Nah, sekarang Bapak juga lanjutkan. Yang berikutnya adalah dilantasi terhadap titik pusat MN. Dapat ditulis dengan aturan seperti berikut. X absen Y absen itu sama dengan matriks K 0 0K kali matriks X dikurangi M Y kurangi N ditambah matriks M N. Ini cara menentukan dilantasi yang titik pusatnya adalah M, N. Untuk lebih jelas Bapak kasihkan contoh soal. Tentukan hasil dilantasi titik B, di
di mana titik B adalah 1, negatif 5 dengan faktor skalar 3 dengan titik pusat 2, min 2. Ini artinya X-nya adalah 1, Y-nya negatif 5, K-nya sama dengan 3, M-nya adalah 2, dan N-nya adalah negatif 2. Jadi, untuk menentukan hasil dilantasinya atau X aksen Y aksen itu sama dengan matriks 3003 kali matriks X dikurangi M, di mana X-nya adalah 1 kurangi 2, Y dikurangi N, Y-nya adalah negatif 5 dikurangi negatif 2, atau Bapak saya tulis negatif 5 ditambah 2 ditambah matriks MN, M-nya adalah 2, N-nya adalah negatif 2. Sehingga kita hasilkan, kalikan matriks dulu ini 3003 kali matriks ini, hasilnya adalah min 3 min 9 ditambah matriks 2 min 2, sehingga hasilnya adalah min 1. Itu dari negatif 3 ditambah 2 min 1, kemudian matriks min 9 ditambah min 2 berarti min 11, sehingga hasilnya adalah B absen itu sama dengan negatif 1, negatif 11. Ini merupakan hasil dilantasi dengan titik pusat M, N, ya. Nah, kemudian untuk materi berikutnya mengenai komposisi dilantasi. Yang pertama, bentuk pertama komposisi dilantasi terhadap titik pusat 0,0 dapat Bapak tulis dengan aturan ini, ya. Y absen, X absen itu sama dengan K1 kali K2 0 matriks 0 K1 kali K2 kali matriks X Y. Untuk lebih jelasnya, nah ini juga bentuk yang kedua adalah komposisi dilantasi dengan pusat M, N, dapat Bapak tulis dengan aturan ini X2 absen Y2 absen ini sama dengan K1 kali K2 0 K1 K2 kali matriks X kurangi M Y kurangi N ditambah matriks M N. Contoh soal, perhatikan ini. Titik C min 2,1 dilantasikan dengan skalar 2. Dilanjutkan dengan faktor skalar min 2 terhadap titik pusat 1,2. Ini artinya bahwa di mana X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 1. Skalar pertama atau K1 adalah 2, K2 adalah negatif 2, di mana M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam aturan tadi bahwa K1 adalah 2 kali K2 adalah negatif 2, matriks 0, ini 0, 0, 2 kali min 2, kali matriks X min M, X-nya adalah negatif 2, M-nya adalah 1, ini negatif 2 dikurangi 1, ini dari Y kurangi N, Y-nya adalah 1, kemudian dikurangi N, N-nya adalah 2, ini ditambah matriks MN, berarti matriks 1, 2. Nah, ini kita kalikan dulu, kita kalikan berarti matriks ini adalah menjadi negatif 4, 0, 0, negatif 4 kali matriks negatif 3 dan negatif 1 dari hasil pengurangan ini, ya, matriks ini ditambah matriks 1, 2. Ini kita kalikan dulu, matriks negatif 4, 0, 0, negatif 4 kali matriks negatif 3 negatif 1. Hasilnya adalah 2 matriks 12, 4 ditambah matriks 1, 2, sehingga ketemu 12 tambah 1 adalah 13, 4 tambah 2 adalah 6, berarti matriks 13, 6. Nah, inilah yang merupakan hasil komposisi dilantasi titik C tadi, yaitu X-nya adalah 13, Y-nya adalah 6. Ya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu transformasi matriks.
Misalnya titik A, X, Y kita transformasikan oleh matriks A, B, C, D, sehingga hasilnya adalah A absen, di mana A absen koordinatnya X absen, Y absen, di mana X absen adalah A kali X ditambah B kali Y. Untuk Y-nya adalah C kali X ditambah D kali Y. Nah, bentuk aturannya transformasi matriks ini X absen Y absen itu sama dengan matriks A B C D kali matriks X Y. Ini untuk menentukan transformasi matriks. Nah, contoh, tentukan hasil transformasi matriks titik 1, min 2 terhadap matriks negatif 1, 3, 3, negatif 2. Nah, ini artinya di mana X-nya adalah 1, Y-nya adalah negatif 2. Berarti X absen, Y absen adalah matriks negatif 1, 3, 3, negatif 2 kali matriks XY, di mana X-nya adalah 1, Y-nya adalah negatif 2. Ini kita kalikan perkalian matriks sehingga ketemu negatif 7. Jadi hasil transformasinya adalah min 7,7, di mana X-nya adalah negatif 7, Y-nya adalah 7. Ini cara menentukan transformasi matriks. Nah, untuk yang berikutnya adalah komposisi matriks. Nah, dalam bentuk komposisi matriks ada dua bentuk. Yang pertama komposisi matriks T2, kita komposisikan T1. Ini artinya bahwa transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan ke T2. Ini komposisi yang pertama, di mana untuk T1 itu sama dengan matriks A, B, C, D. Untuk T2-nya matriksnya E, F, G, H. Kemudian untuk bentuk komposisi matriks yang kedua, yaitu komposisi matriks T1 dikomposisikan T2. Ini artinya transformasi terhadap matriks T2 dilanjutkan matriks T1. Berarti ada dua bentuk komposisi matriks ya, yaitu yang pertama saya ulangi, komposisi matriks T2 komposisi matriks T1, yang kedua adalah komposisi matriks T1 komposisi T2. Nah, contoh ini coba untuk tentukan hasil transformasi titik B min 2,3 terhadap matriks. Nah, untuk matriks yang pertama harus min 1, 1, 3, min 2 dilanjutkan terhadap 3, matriks 3, negatif 1, 2, negatif 2. Nah, untuk menentukan hasil dari komposisi matriks ini, matriks yang pertama adalah yaitu matriks 3 min 1, 2 min 2 kali matriks negatif 1 kali 1, 3 negatif 2 kali matriks nih Y, X, Y, X-nya adalah negatif 2, Y-nya ada 3. Nah, kita kalikan dulu. Yang pertama kita kalikan matriks negatif 1 kali 1. Kita kalikan dulu yang pertama, matriks negatif 1, 1, 3 negatif 2 kali matriks negatif 2 kali 3, hasilnya ini matriks 5 min 12. Nah, dari matriks 5 min 12 kita kalikan dengan matriks berikutnya, yaitu matriks 3 negatif 1, 2 negatif 2, sehingga hasilnya adalah ini 27, 34. Nah, jadi untuk titik B 2 absen itu ketemu 27,34. Nah, inilah hasil dari transformasi matriks titik B. X-nya adalah 27, Y-nya adalah 34. Nah, ini Bapak kasih soal latihan. Yang pertama, tentukan titik 3,4 ditransformasikan terhadap matriks 0,2, negatif 1, 3 dilanjutkan matriks negatif 3, 3, 1, 0. Yang pertama, tentukan hasil transformasi matriksnya.
Kemudian yang kedua, tentukan dilintasi titik 1, min 5 dengan skalar 3 terhadap titik pusat 2, min 2. Yang terakhir, yang ketiga, tentukan rotasi titik min 1, min 2 sebesar 150 derajat dilanjutkan negatif 60 derajat terhadap titik pusat 3, negatif 1. Nah, ini kalian diskusikan sama teman-teman kalian. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya ke Bapak. Sekira itu, terima kasih.